Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 26 November 2025. Kembali saudara-saudaraku yang di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap bertahan. Bacaan untuk hari ini diambil dari kitab Nubuat Daniel 5 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 14, dan dilanjutkan dengan ayat 16-17, kembali dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 28, dan Injil Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi kemarin saudara kita disampaikan oleh Tuhan Yesus bagaimana permulaan penderitaan untuk menghadapi akhir zaman. Disampaikan Yesus menjelang hari itu saudara, maka kita akan alami, akan ditangkap dan dianiaya, akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini semua dapat kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 12. Takutkah kita? Atau kita mau cari aman saudara? Saya teringat pada peristiwa 1998, di mana saat itu saudara-saudara kita pengikut Yesus saking takutnya saudara menghadapi peristiwa itu dan mencari aman. Rumah tempat tinggal, tempat usaha dipasanglah sejadah dan dituliskan, ini milik haji, ini milik haji. Haruskah kita mengulang peristiwa ini agar kita aman? Hari ini Yesus mengingatkan akan tanda-tanda hari itu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 10 sampai dengan 11. Bukankah ini sedang terjadi saudara? Mungkin masih dalam ingatan kita akan peristiwa runtuhnya gedung kembar WTC saudara. Tsunami besar di Aceh. Gempa besar di mana-mana, peperangan di mana-mana. Bagaimana sikap kita akan kejadian itu? Saudara-saudaraku, tanda-tanda yang diberikan Yesus sejatinya saudara tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hati kita sebagai pengikutnya. Tidak sama sekali saudara. Sang Maha Guru kita menegaskan hal ini agar kita tidak gelisah maupun tawar hati. Sebagai pengikut Kristus sejatinya menyambut akhir zaman dengan penuh sukacita. Karena merupakan awal zaman baru, zaman di mana Tuhan Yesus yang datang hadir sebagai Raja semesta alam yang akan memerintah. Sesungguhnya, kalau mau dipikir dengan bijak, dengan lebih seksama saudaraku, kita semua ini telah memasuki akhir zaman. Sebab tidak ada dari kita yang bisa memastikan apakah esok masih bisa bernafas. Sejatinya hari ini saudaraku yang terkasih bagi kita yang masih bernafas merupakan akhir zaman sendiri bagi kita. Untuk itu, selalulah bersikap saudara seolah-olah esok hari kematian kita. Seolah-olah esok kita mati saudara. Dan bertanyalah pada diri kita sendiri. Apa yang telah kuperbuat bagi Tuhan hari ini? Pertanyaannya saudara, apakah kita dapat bertahan hingga akhir finish dalam iman kita? Inilah yang disampaikan Tuhan Yesus kita. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Lukas 21 ayat 19. Saya ulang saudara. Kalau kita tetap bertahan,
Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, yaitu hidup kekal abadi di surga. Saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajarkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus, di mana harus siap menghadapi penganiayaan, pengkhianatan, dan penderitaan. Tetapi saudara tidak boleh takut, karena Allah akan menyertai dan memberi hikmat kepada kita yang setia. Kunci untuk bertahan adalah ketekunan dan iman yang teguh, dengan keyakinan bahwa Allah menjamin keselamatan dan hidup kekal bagi mereka yang tetap setia sampai akhir. Karena sehelai rambut pun tidak akan hilang dari kepala mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam menghadapi akhir zaman ini hendaklah kita saudara yang pertama selalu memiliki kesiapan dalam penderitaan. Ingat, sekalipun penderitaan yang dahsyat kita alami saudara, namun kita tetap bertahan dalam iman, maka janji Tuhan, tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu pun akan hilang. Lukas 21 ayat 18. Yang kedua saudara, kita tidak perlu takut akan menghadapi kesulitan ini saudara, karena kita tidak berjuang sendirian. Kita diingatkan dan merupakan penghiburan bagi kita yang setia dan tetap bertahan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Haleluya. Lukas 21 ayat 15. Dan kita diajak untuk tidak memikirkan terlebih dahulu pembelaan diri, tetapi tetap bertahan. Ketekunan ini akan menghasilkan kemenangan, yaitu hidup kekal. Ingat saudara-saudara, jangan berputus asa ketika menghadapi tantangan kecil seperti penolakan ataupun sakit penyakit. Apalagi saat menghadapi penganiayaan yang lebih besar saudara. Ketekunan dalam iman adalah hal penting. Saya ulang saudara, jangan berputus asa ketika menghadapi tantangan kecil seperti penolakan ataupun sakit penyakit. Tuhan Yesus, aku menyadari akan diriku yang tak sanggup bertahan dalam menghadapi segala berbagai penderitaan. Untuk itu kuatkanlah dan tuntunlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar aku dimampukan untuk tetap bertahan dalam menghadapi berbagai pencobaan, dan mau selalu berserah kepada Engkau yang memiliki kehidupan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.